Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di channel YouTube yang Blue 78, channelnya para pecinta pariwisata dan kebudayaan, dan juga channelnya YouTuber low cost. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Ini adalah bulan Ramadan yang ke-10 kalau nggak salah, 10 Pak ya. 10. Nah, hari ini saya kembali lagi ke Sampang. Kalau beberapa hari yang lalu kita ke salah satu tim yang juara 1 atas dan juara 1 bawah di Kabupaten Sampang. Sekarang balik lagi nih. Jadi bulan Ramadan YouTuber low cost ini sibuk gitu. Dan alhamdulillah, terima kasih ya Bah. Yang pertama, buka puasanya mantap. Mantap itu biasanya kalau bulan puasa itu apa yang nggak enak jadi enak Bah. Ya. Karena seharian nggak makan. Oke, teman-teman, mungkin wajah di sebelah kanan saya ini, kalau di layar kaca teman-teman adalah di sebelah kiri, mungkin mungkin asing sekali di dunia karapan sapi. Namun ternyata mungkin beliau ini asing, tapi orang tua beliau yang di sebelah kanan saya ini untuk kelahiran yang 70-an ya. Di dunia karapan sapi mungkin 60-70 70-an Pak ya. Karena kalau 60 itu saya belum lahir, ya saya kelahiran 70-an juga, lumayan tuir. Nah, kenapa saya datang ke sini? Karena ya satu, tujuan saya untuk mengenang salah satu tokoh karapan sapi, yaitu pemilik tim Bentar Alam. Nah, di sebelah kanan saya ini pernah kita ngobrol-ngobrol, cuman jarang sekali. Cuman karena apa? Karena beliau banyak aktif di dunia kicau Pak ya. Dan kebetulan beliau ini sebagai ketua regional BNR yang di Jawa Timur, Blok Timur nih. Nah, beliau ini ketuanya. Dan saya kenal dengan beliau bukan sehari 2 hari atau kemarin, lama sebenarnya. Awal-awal dulu mendirikan Gantangan, saya hadir waktu itu, gacuan saya masih bernama Selat Madura waktu itu. Dan alhamdulillah dapat di sini waktu pertama kali Gantangan Abah mendirikan dulu. Jadi saya dengan Abah Yayat ini bukan teman baru, teman lama sebenarnya, lama sekali. Nah, Abah, ini mungkin kan subscriber saya ini bertambah, Abah. Alhamdulillah terus berkembang di channel YouTube saya ini, Abah. Mungkin banyak teman-teman yang belum kenal Abah. Mungkin alangkah baiknya kenalan dulu biar mereka mengenal dan bisa menyimak obrolan kita pada hari ini, yang boleh insya Allah nih teman-teman ya, obrolan yang penuh dengan sejarah. Dan kemungkinan besar di channel YouTube saya ini mungkin hanya segelintir yang tahu, hanya 1, 2 atau 10 orang, itu pun kalau itu ya teman-teman ya. Mau nggak Bah? Bisa dikenalkan namanya Bah? Nama saya Haji Yayat Batubara. Kita pakai batubara karena di sini ada kaitannya dengan Bentar Alam. Nah, itu Bentar Alam. Dikasih marga batubara, ada Bentar Alam. Terus saya anak kedua dari 4 saudara. Abah saya almarhum Haji Nur ya, kelahiran Gulbung Sampang. Gulbung Sampang ya Pak ya. Nah, Haji Nur ini bukan Haji Nur ini ya, Big Boss Hajar Bos, bukan ya. Ini yang lebih lawas lagi Mas Bor. Nah ini Pak, sebelum saya menguak lebih dalam lagi tentang keluarga Abah, kan ini boleh dikatakan keluarga pengerap sebenarnya. Hubungan dengan Abah Hosen almarhum ini apa? Sebenarnya saya tahu, Mas Bor. Kadang-kadang kita perlu pura-pura bodoh aja, pura-pura nggak tahu. Biar Abah aja yang jawab, biar teman-teman juga bisa tahu. Hubungannya dengan almarhum Haji Hosen, pemilik tim karapan sapi Bentar Alam yang tahun kemarin, Mbak ya, beliau harus menghadap ke rahmatullah. Ya, betul. Itu hubungannya Abah dengan beliau itu apa, Mbak? Saya ponakan pas dari Abah Hosen. Oh gitu. Ya, Abah Hosen kita sesaudara itu ada 10. Ya, ada 10. Abah Hosen anak paling bungsu. Terakhir, terus Abah saya anak yang nomor 5. Nomor 5. Ya, nomor 5. Jadi bener nih pas ya. Memang terahnya memang keponakan pas dari almarhum Haji Hosen, pemilik tim Bentar Alam. Oh gitu. Nah, teman-teman, seperti yang saya katakan, beliau ini adalah keluarga pengerap. Namun beberapa hari yang lalu saya ngobrol dengan beliau ini, ada beberapa cerita yang bikin saya menarik sehingga saya mau datang kembali. Ya lumayan lama, Pak. Terakhir saya ngeliput lomba di sini
tahun kemarin ya Pak ya? Tahun kemarin, ya tahun kemarin. Baru balik sini lagi Pak ya. Betul. Sebenarnya kemarin mau mampir, berhubung macet. Pas mau bulan puasa itu mau ke Sumeneb macet, jadi nggak nututi waktunya saya untuk ke sini karena saya juga janjian dengan Haji Ragis, pemilik tim karapan sapi Macan Pote yang juara 2 atas ya, juara 2 atas waktu itu. Jadi nggak nututi untuk saya datang ke sini. Nah ini Abah, bisa nggak menceritakan yang katanya Abah Hosen ini sebenarnya bukan pengerap sebenarnya. Ya, betul. Tidak mungkin suka, cuman untuk memelihara mungkin beliau belum waktu itu. Malah kalau saya pikir Abah Hosen adalah murni adalah pengerap awalnya. Ternyata tidak teman-teman. Ya, betul. Ternyata ayah atau ayahanda atau abah dari Haji Yayat ini pengerap aslinya. Betul. Tolong diceritakan, Mbak. Ini ceritanya kok menurun ke Abah Hosen, kenapa nggak Haji Yayat aja gitu loh. Abah waktu itu berjayanya Abah pada tahun 1960 sampai 1970-an. 70-an. Nah, yang nama sapinya itu Karya Angkasa 1, kedua Dadang Kulo, ketiga itu Sekucing, Angka Tapet. Waduh, ini setidak-tidaknya memang sering juara di Kresidenan juga. langganan ya. Langganan. Nah, langganan dalam arti sapi itu memang kualitas memang larinya memang cepat Pada zamannya pada zamannya kalau sekarang kan Mas panjangnya kan kurang lebih 200 ya. Lebih sekarang di Bangkalan terpanjang nih, ya. 227 sekarang. Ya, panjang tadi waktu itu tidak segitu. Ya. Terus memang berjayanya Abah itu pada tahun tersebut ya. Sudah menyapu bersih, apalagi bupatenan atau Kresidenan juga dengan 3 pasang ini. Sudah menjadi pelanggan tetap, sudah pelanggan tetap, tidak pernah kobong. Kalau untuk ratu tidak pernah kobong. Mesti bawa pulangnya. Dan itu di seluruh Madura untuk nama Abah Haji Nur itu sudah tidak asing lagi bagi pengerap sekarang, walaupun sekarang masih ada, pasti tidak asing lagi nama tersebut. Terus setelah itu Abah tutup usia di tahun 1982. Bulan April meninggal dunia. Setelah meninggal dunia, akhirnya diambil alih oleh paman Abah Hosen. Awalnya itu tidak hobi. Lambat laun akhirnya dia menikmati hobinya. Nah, ini mulai memanas nih, Pak. Ya. Kalau langsung ke sana nggak asik nih, Pak. Iya. Nggak seru nih, Pak. Iya. Gimana kalau Abah menceritakan Dandang Kulo, terus Angka Tapet, terus apa lagi tadi, Pak? Karya Angkasa. Yang pertama yang dimiliki oleh almarhum Karya Angkasa. Abah Nur tuh Karya Angkasa. Awalnya. Karya Angkasa itu seperti sekarang ini, yang Bentar Alam ini. Yang Bentar Alam yang ganti nama itu di tanggal itu. Yang juara satu atas di Gala Kasat. Kasat itu. Bentuknya sama. Jadi memang tidak diragukan lagi kecepatannya. Dikasih nama Karya Angkasa. Setelah Karya Angkasa ini di Kresidenan Peke kalah dengan Dadang Kulo. Nah, maaf ya, sudah nggak boleh motong sih. Mungkin Bayat nih lupa nih. Sekedar mengingatkan, tadi kan kita sempat ngobrol-ngobrol tipis-tipis tuh Bayat. Katanya Abah punya janji, katanya almarhum. Kalau ada yang begini-begini, saya begini-begini katanya. Oh iya. Itu boleh diceritakan nggak, Pak? Di waktu Kresidenan, memang Karya Angkasa itu kalah. Terus Abah berkata, bila mana sapi saya yang namanya Karya Angkasa ini kalah, ada yang mengalahkan, saya beli di lapangan. Langsung saya kasih uang kontan. Seporan bagi ceporeng motor angko nih. Ya, tapi terbukti angko. Akhirnya yang dapat mengalahkan Karya Angkasa itu ya Dadang Kulo itu. Kenapa kok dikasih nama Dadang Kulo? Ya,
Salah satunya memang fisiknya itu bukan coklat, hitam semuanya, sepasang itu hitam, Full black. luar full black. Dikasih nama Dadang Kulo Dangdang. Oh, dengdeng. Anu, kalau dengdeng itu bahasa Madura, teman-teman. Kalau bahasa Indonesianya itu gagak. Gagak. Dengdeng. Kita mana sama punyanya siapa yang meninggal itu? Sapi GRT, punyanya Haji Tohir. Hitam polos. Itu masih polos lagi. Hitam polos. Kayak gagak itu hitam polos. Gak ada coklat dan hitam polos. Jadi dinamakan dangdang. Kulo itu punya saya. Oh. Kulo. Dikaitkan dengan bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Dangdang kulo. Dangdang itu dengdeng. Nah, salah satunya itu dikaitkan dengan lagunya Sunan Kalijaga. Oh gitu. Termasuk deretannya Lir Ilir itu. Lir Ilir. Lagu Dadang Kulo juga syair juga. Oh. Untuk di para walinya itu di situ. Jadi setelah apa karya angkasa, karya angkasa benar ya? Karya angkasa, Dadang Kulo, kemudian si kucing angkat tapet itu. Si kucing dan si kucing. Ini si kucing apa angkat tapet sih? Aslinya si kucing. Setelah itu, setelah dipegang almarhum, Bausen dikasih angkat tapet. Oh gitu. Ya. Nah, ganti nama lah, ganti nama. Itu ganti namanya ketika ada almarhum Abah Nur atau sudah tiada? Sudah tiada. Sudah tiada. Berarti yang memberikan nama angkat tapet itu Abah Husein almarhum. Ya. Nah, melanjutkan apa yang disampaikan Abah Yaya tadi tentang kenapa kok diwariskan ke istilahnya kan informasi yang saya dapat dari Abah Yayat bahwa sebenarnya Haji Husein ini bukan nggak suka ya, mungkin suka cuman nggak kurang greget terhadap karapan sapi. Nah, kenapa kok diserahkan, diwariskan atau diwasiatkan ke almarhum Haji Husein oleh almarhum Abah Nur selaku kakak? Ya. Kenapa bukan Haji Yayat waktu itu? Karena saya pada tahun tersebut saya masih berumur 6 tahun. Oh, masih seporan Pak, Kiameroen yang belum tahu apa-apa ya. Dan saya tidak dibesarkan di Madura, dibesarkan di Banten. Oh, berarti Abah Yayat ini tidak dibesarkan di Madura. Ya, di kelahiran Bunda Umi, ya, di Banten. Ya. Oh gitu. Nah, alasannya kenapa? Kan masih ada saudara-saudara yang lain. Katanya kan 10, pasti ada cowok. Masa Abah Husein tok sih almarhum kan nggak mungkin. Pasti ada saudara-saudara yang lain. Kok kenapa Abah Nur ini memilih Haji Husein sebagai pewaris melanjutkan estafet nama besar Bentar Alam. Nah, Bentar Alam sendiri ini dari almarhum Abah Nur apa mulai dari Abah Husein? Bentar Alam ini kita di bidang tambak ya. Di video pertama Mas Ian wawancara dengan almarhum Abah Husein, nama Bentar Alam ini itu lokasi tambak. Oh, berarti mulai dari Abah Husein ya? Dari Abah Husein. Diberikan nama Bentar Alam. Apa namanya? Setelah kenapa kok harus Bausen? Itu ada mandat dari mbah perempuan, Tommy. Ibunda dari Abah Nur? Abah Nur sama Bausen. Umi. Iya, orang tua dari kedua beliau ini. Kedua ini. Sudah, kamu yang pegang saja. Jadi ibunda sudah memilih. Ya. Mungkin ada alasan sesuatu ya yang sebenarnya saya tahu sih. Tapi nggak perlu diketahui orang umum. Jadi Umi udahlah ini dilanjutkan oleh Husein lah istilahnya. Bahasa Umi kan pasti bilang Husein kan begitu waktu itu. Karena waktu itu memang Mbak Husein lebih dekat ke Mbak Umi. Oh gitu, karena bungsu. Manja, biasa anak bungsu ke ibunda biasa paling dimanja. Oh, akhirnya diwariskanlah ke Abah Husein. Oh begitu. Setelah itu lambat laun saya masih di Jakarta. Akhirnya ketiga pasang ini beriringan dengan tahun, berjalan dengan tahun, akhirnya tidak ada, entah itu mati atau gimana, tidak tahu jalannya. Hilang jejak lah. Hilang jejak. Akhirnya Bausen
membeli sapi baru lagi. Sapi baru lagi ya bener. Namanya itu Bentar Alam juga. Ada namanya McTesson, itu Pelate Tongker. Kalau McTesson pada dengar tuh. Pelate Tompeng gitu. Gitu. Itu memang. Nah, ini setelah sepeninggalan almarhum Abah Nur, kemudian tongkat estafet dipegang ke almarhum Abah Hosen. Ya. Di situ ada sesuatu nggak yang boleh kita ketahui, Pak? Ada nggak sesuatu yang boleh kita ketahui yang bisa kita korek? Yang mungkin kalau saya nanya kayaknya takut saya salah. Mungkin Abah bisa menginformasikan, Bah. Apa itu, Bah? Ya, almarhum sebelum meninggal, ya setelah estafet itu berjalan, memang Piala Presiden memang sering didapat lah oleh Mbah Hosen. Ya, sapi baru kan ya. Dan sapi baru itu tidak-tidaknya membuat prestasi lagi, mengukir lagi. Dan ternyata sudah mulai mencintai hobinya. Awalnya tidak kurang greget karena dapat warisan. Akhirnya Abah Hosen betul-betul mendalami sekarang lagi, mencintai hobinya tersebut, sehingga gitu bisa menjuarai di Piala Presiden. Gitu loh. Jadi memang sapinya memang kenceng juga. Jadi sudah tahulah mana sapi bagus, mana sapi yang tidak kencang, sudah tahu. Bosen lah, sudah paham betul. Sudah tahu spek-speknya. Spek-speknya sudah tahu. Akhirnya lambat laun dia sudah mulai termakan usia. Setidak-tidaknya pada tahun 2021 lah. Sudah mulai sakit-sakitan, Bos. Akhirnya saya silaturahmi ke Abah Hosen, ke rumah Abah Hosen. Kita ya namanya ponakan dengan paman. Iya, benar. Tidak ada yang ditutup-tutupi lagi. Iya, Cong. Markena apa nasi dengko pas libur ke sapi. Selalu setiap bertemu itu seperti itu. Selalu mengucapkan itu. Pada malam hari lagi memandikan sapi, lagi ngejamuin sapi, lagi meraih sapi, matanya sapi. Mbah Hosen tuh ngadep ke timur dekat pintu itu di kamarnya, di kandangnya itu. Ria Cong, kok dari tak lebur sampai pas lebur sampai marken apa nih saya dari ya, ican Mbah Hosen. Iya ya dari rumah pole nah dari rumah pole lah Ria Cong, waktu ya bisa montang anak ada selebur de kerap kenten kaki Cong. Berarti semacam estafet lagi, mengestafetkan semacam ini sudah tanda-tanda tongkat estafetnya harus diserahkan. Akhirnya mari pada kompak setretanan. Iya, mari pada kompak setretanan ya. Misamon nyaman terbaik tang anak lebur. Misamon pada lebur para dukung aki Cong. Berkolaborasi keluarga besar Bentar Alam nih. Bentar Alam jangan sampai dimiliki orang lain. Bentar Alam jangan sampai dimiliki orang lain. Pesannya itu lebih baik tang sampai mati Cong. 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 Lebih baik tang sampai mati. Lebih baik sapi itu mati ketimbang dijual. Nah, itu wasiatnya seperti itu. Wasiat berat nih, Pak. Wasiat berat, lebih baik sampai mati. Tak jualan sapi. Ya. Sama darahnya seperti ya juga. Di burung juga gitu juga, walaupun burung saya itu ditawar mahal, lebih baik tang manuk mati dibengkol oleh orang lain. Gitu. Sama seperti itu juga Mbah Hosen. Insya Allah manterbe Abah langsung umur sehat. Amin. Waktu itu tahun 2021 di bulan Juli. Saya kesana. Tapi Allah berkehendak lain kan, karena setiap makhluk yang hidup harus kembali kan, harus bahasa ininya harus meninggal, harus mati. Kapan dan di mana Allahu a'lam kan begitu. Karena ini sapir ya Cong benih sape dan badan. Bukan sapi kacangan lah ceritanya. Bukan sapi kacangan. Bisa muntang anak tak lebur, tekuk kaki.
Polanya engkau lambat nuku sampai na aban sede. Tanpa beli, cuman diserahkan begitu saja. Yang tadinya tidak suka menjadi suka. Nah, jadi 3 pasang dulu dikelola sama bosen itu. Yang karya angkasa, dadang kulo, angkat tapat atau si koceng ini. Oh gitu. Jadi misal montang anak ada selebur cong, rabet tekuk sih ya. Itu wasiatnya Abah Hosen sebelum menghadap ke rahmatullah. Waktu itu sesuai yang saya sampaikan Abah tadi sekitar tahun 2021. Ya. Oh gitu. Insya Allah bah, mantar Abah sehat, beres. Ya. Saya nggak cong ya cek tokaran. Nah itu pesan yang luar biasa. Saya nggak cek tokaran, pekompak setretanan. Insya Allah bah, Insya Allah. Ya. Terus haki kerap ya cong. Ya. Terus haki kerap iso. Pertanyaan klimaks nih bah, pertanyaan terakhir dari saya. Sewaktu kalau tidak salah saya ngobrol dengan almarhum Abah Hosen itu, ya saya punya kenangan tersendiri sih. Waktu itu ngobrol saya sambil berjemur. Kan Mbak Hosen kalau pagi mesti berjemur itu. Saya ikut berjemur. Keringat sampai turun ke Mbak Hosen, enak kita kepanasan waktu itu. Tapi itu sebuah kenangan ya. Nah, ketika saya mengenal Abah Hosen waktu itu, saya nge-YouTube tahun 2019 ya, Mbak ya. Bentar Alam mah nggak ada prestasi waktu itu. Ya. Memang nama Mike Tyson pernah saya dengar, walaupun saya tidak bisa melihat dengan mata kepala saya sendiri, pernah dengar dan pernah menceritakan bahwa sapi Mike Tyson ini musuh bebuyutannya ini. Ya. Namun semenjak itu saya belum pernah dengar, ya maaf nih Mbak ya, mohon maaf jika salah. Tolong dikoreksi. Jangankan lomba besar, lomba ukuran aja nggak masuk. Hanya menjadi peserta setia. Namun setelah ada perubahan nama, nah itu menurut Abah bagaimana? Memang terkadang seperti seseorang mas. Kadang-kadang kalau anak sakit, coba ganti nama bayi, pola beres. Betul. Tapi alhamdulillah awalnya Bentara Alam itu sekarang sudah tepat ya, sudah tepat yang merawatnya ada di kesini ya Sekelangkong, sudah dirawat oleh Mang Sakdem. Sudah awal itu memang itu Bentara Alam itu sudah kali menemukan ramuan atau resep atau tekun akhirnya sekarang berpindah nama dengan Bintang Ngale. Oh gitu. Jadi kalau di dunia burung, kalau kemarin ini belum ketemu settingannya. Ketika entah ini kebetulan atau tidak, awal-awal ya Mbak ya, sejak dirawat Mang Sakdem, kemudian settingan didapat dan dirubahlah nama menjadi Bintang Ngale. Dari Bentar Alam menjadi Bintang Ngale. Akhirnya muncullah sapi yang apa ya katanya Abah ya tadi karya angkasa itu posturnya casingnya ya Bintang Ngale itu atau Bentar Alam itu yang sekarang. Betul. Gitu, jadi kali-kali dirubah nama pola ki sari-saraki akhirnya tepat di Bintang Ngale itu namanya. Saya sempat bertanya-tanya memang waktu Abah Yayat memposting di mana di Facebook. Ini Abah Yayat hubungannya apa dengan Bintang Ngale begitu? Kok dia memposting semoga kuncir A? Karena kalau dunia burung tuh kuncir A tuh kuncir nomor 1 ya. Ternyata ternyata inilah sejarahnya kenapa Abah Yayat itu bukan hanya supporter setia. Ya betul. Apakah saya boleh nanya sesuatu, Bah? Ya. Kalau tidak berkenan akan saya cut ini. Ya. Akan saya cut. Saya akan edit, saya cut, tidak akan tayangkan di YouTube, Bang. Ini kan warisan. Ya. Tadi pertanyaan terakhir ya, mungkin yang terakhir deh. Ini kan warisan. Otomatis apakah Abah Yayat menghitung nominal uang atau apalah namanya investasi atau apa, Bang? Atau bagaimana? Ini mau dijawab atau tidak? Akan saya cut nanti kalau tetap saya jawab. Nah. Tapi berarti diizinkan dong? Ya, diizinkan. Nggak usah di-cut ya? Ya, nggak usah di-cut. Oke, deal. Ya. Ini ada ini nggak, Mbak? Ada istilahnya kalau namanya perusahaan, kan ada namanya, saya investasi. Saya penanam modal, penanam saham lah kalau di perusahaan.
Sebenarnya dari Abah meninggal itu sebenarnya sih sudah jadi investasi. Abah meninggal tahun 82. Tongkat estafetnya di mana dilanjutkan oleh paman saya, Abah Hosen. Almarhum. Itu sudah ada investasi saya di dalamnya. Itu harus ada hitungan investasinya juga di situ. Jadi apapun bentuk yang dipiara diterus oleh Bosen, entah itu sapi, sekarang berupa sapi kan ya. Ya. Saya punya andil di situ. Ya, jadi saya punya andil di situ. Jadi sapi ini saya punya investasi di situ. Jadi tidak ada kata istilah dijual. Ya, memang dari awal kan kenapa saya bertanya seperti itu. Yang pertama, ayahanda dari Abayat mengatakan tidak dijual. Tidak dijual. Hanya diwariskan. Dipasrahkan istilahnya. Bukan dipasrahkan, diserahkan, melanjutkan estafet. Kemudian terakhir almarhum Haji Hosen juga mengatakan hal yang sama. Jangan sampai jual sapi. Jangan sampai jual. Anguan mati. Lebih baik mati sapi itu ketimbang dijual. Oh gitu. Jadi tidak ada transaksi dari Bentara Alam ke Bintang Galeh. Cuman berubah nama saja. Oh gitu. Sampai saat ini. Oke lah, terjawab udah. Ya, terjawab sudah. Dan alhamdulillah pertanyaan klimaks saya tadi ada 2 ternyata. Setelah Abayat menyampaikan, di otak saya nih mau nanya enggak ya yang 2 ini, karena ini hubungannya dengan warisan nih. Takutnya saya terlalu lancang untuk bertanya tersebut, makanya saya minta izin, dan alhamdulillah yang bersangkutan berkenan dan tidak usah diedit. Ya, kurang lebih seperti itu, Pak. Mungkin ada perlu yang mau disampaikan, Pak. Mumpung saya ada waktu ke sini. Ya, saya tetap akan melanjutkan. Ini kan budaya. Betul. Ini budaya, jadi insya Allah untuk kedepannya ini tetap kita melanjutkan tongkat estafet. Berarti walaupun tidak turun penuh. Ya, walaupun tidak turun penuh, tetap kita akan melanjutkan. Oh gitu. Jadi istilahnya ini produser, bergerak di bidang balik layar. Karena Bayat lebih, kalau suruh milih kayaknya dia lebih banyak ke burung. Karena tadi saya ngobrol. Ya, inilah sosok Abah saya ada di sini. Ini teman-teman. Ini sosoknya bahwa gayanya gaya Soekarno nih. Gayanya Soekarno. Soekarno banget ya, Bang. Soekarno banget. Ini dia. Ini. Jadi orangnya sangat sederhana sekali, tegas dan disiplin. Ini teman-teman, Haji Muhammad Nur Hasan, Bentar Alam Timur. Gitu. Ini tanda tangannya pada waktu itu. Iya. Ini sosoknya. Kalau dilihat dari fotonya berwibawa sekali, orangnya nyantai tapi berwibawa, auranya dapat ya. Iya. Ada auranya. Walaupun santai, tanpa senyum, mantap. Oke, Abah. Jadi intinya adalah Abah Yayat tetap akan melanjutkan Bentar Alam estafet ini, jangan sampai ya eman sih, Bah. Nama besar ya dari orang tua almarhum Haji Muhammad Nur Hasan, kemudian dilanjutkan estafet dikarenakan Abah waktu itu masih kecil ya, umur 6 tahun, dilanjutkan oleh Abah Hosen. Nah, pertanyaannya di Abah Hosen ini, dan ternyata sudah ada jawabannya. Bentar Alam tidak mati, tidak ikut terkubur. Tidak ikut terkubur juga. Masih ada generasinya. Regeneration lah, kurang lebih seperti itu, Bayat ya. Walaupun Abayat tidak langsung turun di lapangan di sini, beliau masih ada di balik layar karena beliau lebih memilih, bukan memilih ya istilahnya, ada sesuatu dia harus belum bisa 100% di dunia karapan sapi. Mungkin suatu saat nanti, entah setahun, 2 tahun, 3 tahun, kita nggak tahu, wallahu a'lam. Jika Abayat masih sehat, diberi panjang umur yang barokah, insya Allah akan turun langsung untuk menghandle Bentar Alam beserta besutan gacuannya. Kalau di burung gacuannya kan begitu. Itu aja, Bah. Terima kasih banyak obrolan santai pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya, dan yang kedua terima kasih atas suguhan untuk buka puasanya pada hari ini. Enak, luar biasa enak, karena seperti yang saya sampaikan tadi, kalau orang puasa itu semuanya jadi enak.
karena nggak makan seharian. Tapi benar enak sih, Bor. Ya udah, itu aja obrolan dengan Haji Yayat, putra dari almarhum Haji Muhammad Nur Hasan, juga keponakan dari almarhum Haji Hosen Bentar Alam. Jika menganggap channel ini adalah channel yang informatif, edukatif, dan juga menghibur, jangan lupa untuk mencet tombol like, share, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa pula di sebelah tombol subscribe itu ada tombol lonceng. Well, sebelum saya tutup, semoga obrolan kita tidak ada yang tersinggung. Ya. Jadi kita tidak bermaksud untuk menyinggung siapapun. Ya. Ini hanya apa ya, Bah, ya, supaya lebih kompak lagi. Ya, betul. Intinya cuma satu, melestarikan, itu aja. Melestarikan budaya dan melestarikan warisan dari orang tua, dari leluhur. Itu aja obrolan saya dengan Haji Yayat. Thank you very much for watching my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaudah, bye-bye. Dadah. Bentar Alam, Bentar Alam Timur ya, Pak ya? Ya, betul. Mantap. Sukses buat Bentar Alam beserta keluarga. Terus kompak, terus mendulang juara. Amin. Amin. Assalamualaikum.